Pembahasan buku paket Matematika kelas 8 SMP atau MTS semester 1 tahun edisi revisi 2017. Bab 4. Persamaan garis lurus. Ayo kita berlatih 4.4 halaman 167 soal nomor 1. Tulislah persamaan garis yang ditunjukkan tiap-tiap gambar berikut. Baik, jadi di sini kita akan mencari persamaan garis di mana di sini diketahui satu titik, kemudian juga diketahui kemiringan atau gradiennya. Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa membuka buku paketnya di halaman 165-166. Jadi di sini persamaan garis lurus bisa dilihat di nomor 12. Ini akan kita tandai terlebih dahulu, ini akan kita tetapkan, yang lainnya ini akan kita hapus dan ini akan kita perbesar. Jadi di sini persamaan garis yang melalui suatu titik, kemudian juga diketahui gradien atau kemiringannya, itu rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Sehingga dari rumus ini bisa dilihat untuk yang A akan kita jawab menggunakan rumus ini. Untuk Y1 ini adalah min 1, M atau kemiringan ini 1/2, kemudian X1 ini adalah 0. Sehingga di sini Y min 1 hasilnya adalah Y plus 1 sama dengan setengah X dikurangi 0, di sini X, setengah dikali X hasilnya setengah X. Maka di sini karena ini masih dalam bentuk pecahan, setengah semuanya kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2Y plus 2 sama dengan X. Maka di sini 2Y plus 2 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah X min 2Y min 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang B, kita menggunakan rumus yang sama, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Dimana di sini Y1-nya 3 dan X1-nya 0. Kemudian untuk kemiringannya di sini min 1. Sehingga di sini min 1 dikali X hasilnya min X, maka di sini min X dipindah ke ruas kanan. Hasilnya adalah X plus Y min 3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis untuk yang B. Nomor 2. Baik, jadi di sini bisa dilihat untuk soal nomor 2, soalnya adalah seperti ini. Tulislah persamaan garis yang ditunjukkan tiap-tiap gambar berikut. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 2 kita masih menggunakan cara yang sama untuk menentukan persamaan garis. Dengan di sini diketahui satu titik dan gradien atau kemiringan, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Sehingga di sini Y1 ini adalah 9 dan X1 ini adalah 5. Maka untuk kemiringan atau gradien ini adalah 3/5, sehingga 3/5 dikali X hasilnya 3/5X. 3/5 dikali min 5 hasilnya min 15/5. Karena di sini masih dalam bentuk pecahan, semuanya kita kalikan dengan 5, sehingga 5Y min 45 sama dengan 3/5X dikali 5, hasilnya adalah 3X min 15/5 dikali 5, hasilnya 15. Maka di sini 5Y min 45 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 3X min 5Y min 15 plus 45. Sehingga di sini 3X min 5Y min 15 ditambah 45 hasilnya plus 30. Sehingga 3X min 5Y plus 30 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita akan bahas untuk yang B. Untuk rumusnya kita masih menggunakan cara yang sama, yaitu adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Dimana di sini untuk M kemiringan ini adalah min 1/2. Kemudian untuk Y1 itu adalah 3 dan X1 itu adalah 6. Sehingga di sini Y min 3 dan X min 6. Maka di sini min setengah dikalikan X hasilnya min setengah X. Kemudian min setengah dikalikan min 6 hasilnya adalah plus 6/2. Kemudian karena ini masih dalam bentuk pecahan, maka ini semuanya kita kalikan dengan 2. Sehingga di sini menjadi 2Y min 3 dikali 2 hasilnya min 6.
Kemudian min 1/2x dikali 2 hasilnya min x, dan 6/2 dikali 2 hasilnya 6. Agar di sini x-nya positif, maka kita pindah ke ruas kiri, kemudian plus 6 juga ke ruas kiri. Hasilnya adalah x plus 2y min 6 min 6. Ini adalah x plus 2y min 12 sama dengan 0. Nomor 3. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 3 bisa dilihat ini kita akan mencari persamaan garis dari dua titik. Maka untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa buka di buku paketnya halaman 165-166. Di sini sudah ada contohnya. Kita ambil semisal di sini contoh yang ke-10, bisa dilihat di sini dua titik. Persamaan garis yang melalui dua titik rumusnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud ini itu adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Dimana di sini x1 y1, x2 y2. Ini bisa teman-teman lihat, dan di sini juga bisa teman-teman buktikan x1 y1, x2 y2. Sehingga di sini dari rumus ini akan kita pakai untuk menjawab soal 3A dan 3B. Jadi semisal di sini y1-nya kita ambil ini adalah min 4, sehingga y min min 4, kemudian y2 min y1 6 dikurangi min 4 sama dengan x min x1 dikurangi min 1 per 2 min dikurangi dengan negatif 1. Sehingga di sini menjadi y plus 4 per 6 plus 4 sama dengan x plus 1 per 2 plus 1. Sehingga di sini 6 plus 4 hasilnya 10, 2 plus 1 hasilnya 3. Sehingga di sini kita kalikan silang, maka di sini 3 dikali y plus 4 sama dengan 10 dikali x plus 1. Sehingga di sini menjadi 3y plus 12 sama dengan 10x plus 10. Kemudian untuk 3y dan 12 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 10x min 3y, kemudian min 12 plus 10. Maka di sini menjadi 10x min 3y min 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Kemudian untuk yang berikutnya, ini untuk yang B, kita masih menggunakan rumus yang sama. Maka di sini bisa dilihat untuk Y1 kita ambil ini adalah min 5. Sehingga di sini untuk Y2 itu adalah 3. Maka di sini untuk X1 Y1, X1-nya di sini adalah 8. Dan untuk X2 itu adalah 1. Sehingga di sini menjadi Y plus 5 per 3 plus 5 sama dengan X min 8 per 1 min 8. 3 plus 5 hasilnya 8. 1 min 8 hasilnya min 7. Kita kalikan silang. Sehingga menjadi min 7Y min 35. Ini kita kalikan. Sama dengan 8X min 64. Maka di sini untuk min 7Y dan min 35 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah plus 7Y karena di sini min, di sini plus, dipindah ke ruas kanan, atau di sini kedua ruas kita jumlahkan dengan 7Y sehingga ruas kiri habis, ruas kanan di sini 7Y, min 35 ke ruas kanan di sini 35. Maka di sini min 64 plus 35 hasilnya min 29. Sehingga di sini untuk persamaan garisnya 8x plus 7y min 29 sama dengan 0. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Di sini ada A sampai dengan G. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui informasi berikut ini. Jadi di sini informasinya berbeda-beda dari A sampai dengan G. Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Memiliki kemiringan min 1/3 dan melalui perpotongan di sumbu Y di titik 04. Jadi di sini X1 Y1-nya 04 dan M kemiringan atau gradiennya min 1/3.
Maka di sini kita langsungkan saja kita pakai rumus persamaan garis yang memiliki gradien dan melalui satu titik. Satu titik yang dimaksud itu adalah 0 dan 4, sehingga di sini x1-nya 0, y1-nya 4. Kemudian untuk M, kemiringan atau gradien min 1/3, sehingga di sini min 1/3 dikali X, hasilnya min 1/3 X. Di sini X min 0, sehingga di sini adalah X. Maka di sini langsung kita kalikan min 1/3. Sehingga di sini semuanya kita kalikan dengan 3 agar untuk pecahannya kita buat menjadi min X. Sehingga 1/3 dikali 3 hasilnya 1, sehingga min X. Min 4 dikali 3 min 12, Y dikali 3 hasilnya 3Y. Maka di sini min X dipindah ke ruas kiri, hasilnya X plus 3Y min 12 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk soal yang B. Memiliki kemiringan min 4 melalui titik 1 min 2, ini kita menggunakan rumus yang sama. Persamaan garis melalui satu titik dan memiliki sebuah gradien. Sehingga di sini M sama dengan min 4, kemudian X1 Y1-nya ini adalah 1 dan min 2. Sehingga di sini Y min 2 hasilnya Y plus 2. Kemudian min 4 dikali X hasilnya min 4X, min 4 dikali min 1 hasilnya 4. Kemudian di sini untuk min 4X agar di sini menjadi positif, kita pindah ke ruas kiri, hasilnya ini adalah 4X. Kemudian 4 ke ruas kiri hasilnya min 4, maka di sini menjadi 4X plus Y 2 min 4 hasilnya min 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya setelah B kita jawab untuk yang C. Ini adalah persamaan garis melalui dua titik. Rumusnya ini seperti yang kita kerjakan di soal nomor 2 tadi. Dan juga nomor 3, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi di sini 1 dan 6 ini adalah X1 Y1. Sehingga di sini X1 dan Y1-nya semua 1 dan 6. Kemudian 4 dan 7 ini adalah X2 dan Y2, sehingga di sini 7 dan 4. Maka 4 dikurangi 6 hasilnya min 2, 7 dikurangi 1 hasilnya 6, kita kalikan silang. Sehingga 6 dikali Y min 6 hasilnya adalah 6Y min 36. Kemudian min 2 dikali X min 1 hasilnya min 2X plus 2. Maka di sini untuk min 2X dipindah ke ruas kiri hasilnya 2X, 2 ke ruas kiri hasilnya min 2. Sehingga di sini 2X plus 6Y min 36 min 2 hasilnya min 38 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya untuk yang D melalui titik 2 min 1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan X min 6. Jadi di sini titiknya min 2 min 1 ini adalah X1 dan Y1. Kemudian garisnya Y sama dengan X min 6 ini adalah gradien. Gradiennya ini adalah 1. Karena di sini Y sama dengan X min 6, ini adalah Y sama dengan MX plus C, di mana di sini untuk M-nya itu adalah 1, sehingga di sini gradiennya 1. Maka di sini untuk M kita substitusi dengan 1, untuk Y1 ini adalah min 1, dan X1 ini adalah min 2. Sehingga di sini menjadi Y plus 1 sama dengan X plus 2. Min dengan min ini menjadi X plus 2. Maka di sini untuk Y plus 1 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah X min Y plus 2 min 1 sama dengan 0. Maka di sini 2 min 1 hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya X min Y plus 1 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita ke soal yang E. Sejajar sumbu X dan melalui min 3, 1. Ini kita juga masih menggunakan rumus yang sama, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Karena di sini sejajar sumbu X, maka gradiennya
itu adalah 0. Karena ini nanti garis lurusnya itu adalah horizontal. Sehingga di sini untuk gradiennya 0, 0 dikali X min 3 ini nanti juga tetap 0. Maka di sini kita fokus saja ke yang sebelah kiri, Y1-nya itu adalah 1. Sehingga di sini Y-1 sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang F, ini adalah sejajar sumbu Y dan melalui titik 7, 10. Baik, jadi di sini untuk menjawab soal yang F, ini kita menggunakan kuncinya itu adalah yang E. Jadi di sini sejajar sumbu X, X-nya di sini tidak perlu diperhatikan. Ini langsung saja Y sama dengan 1. Karena di sini berapapun nilai X, Y-nya tetap 1. Sehingga di sini Y sama dengan 1. Maka dari sini, karena sejajar sumbu Y, Y-nya tidak perlu diperhatikan. Karena nanti berapapun nilai Y, X-nya itu adalah 7. Sehingga persamaannya X sama dengan 7. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk yang G, melalui titik min 21 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik min 5, min 4, dan 0, min 2. Jadi di sini kita mencari gradiennya terlebih dahulu. Gradien dari dua titik itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga di sini untuk Y2 dan X2 ini adalah min 2, 0. X1 dan Y1 ini adalah min 4 dan min 5. Sehingga di sini menjadi min 2 plus 4, kemudian 0 plus 5. Hasilnya adalah 2 per 5. Karena di sini tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1, M1 2 per 5. Sehingga untuk M2, min 1 dikali 5 per 2, hasilnya min 5 per 2. Maka di sini persamaan garis yang memiliki gradien dan melalui suatu titik, Y min Y1 sama dengan MX min X1. X1 Y1 kita ganti dengan min 2 dan 1. Kemudian untuk M gradien kita pakai yang min 5 per 2. Sehingga di sini menjadi X plus 2 dikalikan dengan min 5 per 2, hasilnya min 5 per 2X, kemudian min 10 per 2. Kemudian kedua ruas kiri dan ruas kanan, semuanya kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2Y min 2 sama dengan min 5X min 10. Karena di sini penyebutnya sama-sama 2 dikali 2, ini penyebutnya habis. Maka di sini untuk min 5X agar positif, kita pindah ke ruas kiri, hasilnya 5X. Min 10 ke ruas kiri, hasilnya plus 10. Maka di sini menjadi 5X plus 2Y plus 8 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 72 dan sejajar dengan garis 2X min 5Y sama dengan 8. Baik, untuk mencari persamaan garisnya, kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1, di mana di sini 7 dan 2 ini adalah X1 dan Y1. Sehingga di sini kita perlu mencari M-nya terlebih dahulu. Untuk mencari M, ini adalah gradien atau kemiringan. Maka dari 2X min 5Y sama dengan 8, min 5Y dipindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 5Y. Kemudian 8 ke ruas kiri, hasilnya min 8. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan, semuanya kita bagi dengan 5, sehingga menjadi 2 per 5X min 8 per 5 sama dengan Y. Jadi untuk gradien itu adalah 2 per 5. Jadi di sini gradien didapat dari Y berada di ruas kanan atau kiri sendirian. Dengan di sini koefisiennya 1, maka di sini koefisien X ini akan menjadi kemiringannya. Kemudian karena di sini sejajar, maka di sini M1 sama dengan M2. Sehingga di sini untuk M2-nya itu adalah
2/5. Sehingga di sini untuk M kemiringannya kita substitusi dengan 2/5, X1 7 dan Y1 2. Maka 2/5 dikali X hasilnya 2/5X, 2/5 dikali min 7 hasilnya min 14/5. Kemudian semua ruas kiri dan kanan semuanya kita kalikan dengan 5 agar di sini pecahannya ini untuk penyebutnya di sini habis. 2/5 dikali 5 hasilnya 2, min 14 dikali 5, min 14/5 dikali 5 hasilnya min 14. Kemudian untuk Y dikali 5 hasilnya 5Y, min 2 dikali 5 hasilnya min 10. Sehingga di sini 5Y min 10 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah min 5Y plus 10. Maka di sini persamaan garisnya 2X min 5Y, kemudian min 4, min 14 plus 10 hasilnya min 4 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Kemudian untuk berikutnya soal nomor 6. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus 2Y plus 2 sama dengan min 7/4 X min 7 dan melalui titik min 2 min 3. Jadi di sini untuk caranya sama seperti yang soal nomor 5 tadi, kita akan mencari gradiennya terlebih dahulu. Sehingga di sini 2Y plus 2 sama dengan min 7/4 X min 7. Min 7/4 dikali X hasilnya min 7/4 X. Kemudian min 7/4 dikali min 7 hasilnya adalah plus 49/4. Kemudian 2 kita pindah ke ruas kanan hasilnya min 2. Maka di sini agar di sini penyebutnya habis, semuanya kita kalikan dengan 4. Sehingga 2Y dikali 4 8Y. Min 7/4 X dikali 4 hasilnya min 7X. Kemudian 49/4 dikali 4 hasilnya 49 dan min 2 dikali 4 hasilnya min 8. Sehingga di sini 49 dikurangi 8 hasilnya 41. Kemudian di sini karena koefisien Y ini adalah 8, maka semuanya kita bagi dengan 8. Agar di sini Y koefisiennya 1. Sehingga di sini menjadi min 7/8X plus 41/8. Maka di sini untuk gradien atau M1-nya ini adalah koefisien dari X, ini adalah min 7/8. Kemudian karena di sini tegak lurus, maka di sini M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 ini adalah min 7/8. Kita pindah ke ruas kanan, hasilnya di sini dikali min 8/7. Sehingga di sini M2 sama dengan 8/7. Sehingga untuk persamaan garisnya ini adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Untuk M sudah kita temukan 8/7. Untuk X1 di sini min 2, untuk Y1 di sini min 3. Maka di sini menjadi Y plus 3 sama dengan 8/7X. Kemudian di sini min dan min sehingga hasilnya plus. 8/7 dikali 2 hasilnya 16/7. Sehingga di sini ruas kiri dan ruas kanan semuanya kita kalikan dengan 7. Hasilnya adalah 7Y plus 21 sama dengan 8X plus 16. Kemudian 7Y plus 21 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah min 7Y min 21. Sehingga di sini 16 min 21 hasilnya min 5. Jadi di sini persamaan garis yang dimaksud ini adalah 8X min 7Y min 5 sama dengan 0. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Jadi di sini untuk soal nomor 7 ini ada A sampai dengan H, maka ini akan kita jawab satu per satu. Tentukan persamaan garis lurus untuk tiap-tiap garis berikut. Baik, jadi di sini kita akan mencari persamaan garis yang di sini sudah ada A sampai dengan D, ini adalah garisnya. Kemudian E sampai dengan H di sini ada tegak lurus dan sejajar. Maka di sini untuk mencari A sampai dengan D, ini kita menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Di mana di sini untuk skalanya satu kotak ini adalah 1.
Sehingga di sini untuk garis K bisa dilihat garis K ini akan kita ambil 2 titik. Kita ambil titik yang mudah itu adalah titik 0 min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Titiknya berada di sebelah sini. Yang sudah saya tunjuk. Kemudian juga ini adalah min 1, 1. Titiknya berada di sini. Sehingga untuk rumusnya, persamaan garis melalui dua titik Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dimana di sini untuk X1 dan Y1 kita ambil 0 min 2 sehingga di sini 0, Y1 ini min 2. Kemudian untuk X2 dan Y2 kita ambil min 1 dan 1. Maka di sini Y min min 2 hasilnya Y plus 2. 1 min min 2 hasilnya 1 plus 2 itu 3. X min 0 di sini X min 1 min 0 di sini min 1. Sehingga kita kalikan silang menjadi 3X sama dengan min Y min 2. Maka di sini min Y min 2 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 3X plus Y plus 2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya untuk yang B, ini kita menggunakan rumus yang sama. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga di sini untuk B ini adalah garis L. Maka di sini untuk garis L bisa dilihat garis L memotong sumbu X dan sumbu Y pada titik min 5, 0 dan 0, 5. Maka kedua titik ini akan kita gunakan dengan di sini X1 Y1-nya kita ambil min 5, 0, min 5, 0, kemudian X2 Y2-nya kita ambil 0 dan 5. Maka di sini Y min 0, 5 min 0 hasilnya Y per 5 sama dengan X min min 5 hasilnya X plus 5 dan 0 min min 5 hasilnya 0 plus 5 maka di sini 5. Sehingga kita kalikan silang Y dikali 5 hasilnya 5Y. Kemudian 5 dikali X hasilnya 5X, 5 dikali 5 hasilnya 25. Maka di sini 5Y kita pindah ke ruas kanan hasilnya min 5Y. Sehingga di sini semuanya kita bagi dengan 5 atau kita sederhanakan. Sehingga menjadi X min Y plus 5 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, ini adalah garis M. Untuk garis M bisa dilihat garisnya berada di sebelah sini. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus yang sama dengan A dan B tadi. Kita menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Untuk titiknya di sini adalah yang kita pilih itu adalah 32, X-nya 3, Y-nya 2. Kemudian untuk yang satunya adalah 20, X-nya 2, Y-nya 0. Sehingga di sini untuk X1, Y1 ini kita pakai 0 dan 2 sehingga di sini Y1-nya 0, X1-nya 2. Kemudian untuk X2 dan Y2 kita pakai 3 dan 2 sehingga di sini 3, di sini 2. Maka Y min 0 dan 2 min 0 hasilnya Y per 2, X min 2, 3 dikurangi 2 hasilnya 1. Maka ini kita kalikan silang sehingga Y sama dengan 2X min 4. Maka untuk Y kita pindah ke ruas kanan hasilnya adalah 2X min Y min 4 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang D, ini adalah garis N. Bisa dilihat garis N adalah garis yang ini. Untuk rumusnya kita masih menggunakan rumus yang sama. Untuk dua titik yang akan kita ambil, itu adalah 06, titiknya berada di sini, berpotongan dengan sumbu Y. Kemudian untuk titik yang satunya, itu adalah sebelah sini, X-nya 7, dan Y-nya adalah 5. Maka untuk X1 Y1-nya kita ambil 06 sehingga di sini 0, di sini 6. Kemudian untuk X2 Y2-nya kita ambil 75 sehingga di sini 7, di sini 5. Maka di sini Y min 6 tetap, X min 0 di sini X, 5 min 6 min 1, 7 min 0 hasilnya 7. Maka kita kalikan silang sehingga menjadi 7Y min 42 sama dengan min X. Maka di sini min X dipindah ke ruas kiri, hasilnya adalah X plus 7Y min 42 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis N.
Kemudian untuk yang E, tegak lurus dengan garis L. Jadi tegak lurus dengan garis L dan melalui titik min 16. Jadi untuk garis L sendiri tadi kita sudah menemukan untuk persamaan garisnya. Persamaan garis dari garis L itu tadi adalah 0 sama dengan X min Y plus 5. Maka ini akan kita kunci dan akan kita pakai untuk menjawab soal E. Karena di sini tegak lurus sehingga ini akan kita cari gradiennya terlebih dahulu. Dengan di sini min Y kita pindah ke ruas kiri, hasilnya Y. Maka di sini gradiennya adalah 1. Sehingga di sini tegak lurus, rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Untuk M1 kita masukkan 1. Sehingga di sini M2 sama dengan min 1 dibagi 1. Hasilnya jelas di sini min 1. Maka dari M2 sama dengan min 1 ini akan kita pakai untuk mencari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis L dan melalui titik min 16. Kita masukkan rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka di sini untuk M kita ganti dengan min 1, kemudian untuk X1 kita ganti dengan min 1. Kemudian untuk Y1 kita ganti dengan 6. Sehingga di sini X min 1 hasilnya adalah X plus 1 dikali dengan min 1 hasilnya adalah min X min 1. Maka di sini untuk min X dan min 1 kita pindah ke ruas kiri agar di sini X-nya positif. Sehingga menjadi X plus Y min 6 plus 1. Sehingga di sini X plus Y min 6 plus 1 hasilnya adalah min 5. Kemudian untuk yang berikutnya kita akan menjawab untuk soal yang F sejajar dengan garis K. Jadi garis K adalah garis yang ini. Untuk garis K tadi kita sudah mengerjakan itu adalah soal yang A. Jadi untuk persamaannya adalah ini. Persamaannya ini akan kita kunci, kita pindah di sebelah sini. Jadi di sini garis K persamaannya adalah ini dan melalui titik 70. Maka di sini dari garis K ini akan kita cari gradiennya terlebih dahulu. Dengan 3X dan 2 kita pindah ke ruas kiri. Hasilnya adalah min 3X min 2 sama dengan Y. Maka di sini gradien ini adalah min 3. Kemudian karena di sini sejajar, ini adalah M1 sama dengan M2, sehingga untuk M2 itu adalah min 3. Maka di sini untuk gradiennya sudah kita temukan, tinggal kita masukkan persamaan rumus dari persamaan garis yang melalui satu titik dan memiliki gradien. Untuk gradiennya di sini min 3, untuk titiknya X1 7 dan Y1 di sini 0. Sehingga Y min 0 hasilnya Y min 3 dikali X min 3X min 3 dikali min 7 hasilnya 21. Sehingga di sini untuk min 3X plus 21 dipindah ke ruas kiri. Hasilnya adalah 3X plus Y min 21 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soal yang G sejajar dengan garis N. Garis N adalah garis yang ini. Dan melalui titik 0, 0. Baik, jadi untuk garis N sendiri itu tadi sudah kita kerjakan. Itu adalah soal yang D. Untuk persamaan garisnya adalah yang ini, sehingga akan kita pakai untuk menjawab soal yang G. Karena di sini sejajar, maka ini nanti M1 sama dengan M2. Sehingga di sini X dan min 42 dipindah ke ruas kanan, hasilnya min X plus 42. Sehingga untuk Y akan kita bagi dengan 7, agar di sini koefisiennya itu adalah 1. Maka di sini Y sama dengan min X dibagi 7, hasilnya min 1/7 plus 42/7. Maka di sini untuk gradiennya itu adalah min 1/7. Kemudian karena di sini sejajar, maka M1 sama dengan M2, sehingga di sini sama, min 1/7. Kemudian untuk garis yang dimaksud dari soal G, tinggal kita masukkan rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan MX min X1, di mana di sini untuk M-nya adalah min 1/7. Kemudian untuk X1 dan Y1-nya ternyata di sini 0, maka ini langsung kita jawab Y sama dengan min 1/7X. Kemudian di sini untuk X-nya agar di sini positif dan di sini bukan pecahan,
Maka semuanya kita kalikan dengan 7, hasilnya adalah 7Y sama dengan min X. Kemudian untuk min X kita pindah ke ruas kiri, hasilnya adalah X, sehingga di sini persamaan garisnya itu adalah X plus 7Y sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya untuk garis H tegak lurus dengan garis M. Jadi untuk garis M-nya berada di sebelah sini. Ini tadi sudah kita kerjakan juga di soal yang C. Untuk persamaan garisnya adalah yang ini. Akan kita kunci dan kita pindah sebelah sini. Kemudian di sini untuk tegak lurus sehingga kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Maka di sini untuk min Y kita pindah ke ruas kiri, hasilnya Y. Maka di sini untuk gradiennya ini adalah koefisien X ketika Y-nya berada di ruas yang berbeda dan koefisiennya 1. Sehingga di sini untuk gradiennya atau kemiringannya itu adalah 2. Maka di sini untuk tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan min 1. Untuk M1 di sini 2, maka di sini untuk 2 dipindah ke ruas kanan karena di sini perkalian sehingga menjadi dikalikan 1/2. Maka 1/2 dikali min 1 hasilnya min 1/2. Kemudian setelah gradiennya kita temukan, yang berikutnya kita masukkan ke rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M X min X1 dengan M itu adalah min 1/2. Untuk X1 dan Y1 ini adalah min 3 dan min 3 sehingga menjadi X plus 3 dan Y plus 3. Kemudian untuk min setengah dikali X hasilnya min setengah X. Min setengah dikali 3 hasilnya min 3/2. Kemudian untuk menghilangkan penyebut, semuanya akan kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 2Y plus 6 sama dengan min X min 3. Jadi di sini penyebutnya habis. Kemudian untuk min X min 3 ini akan kita pindah ke ruas kiri agar di sini X-nya positif sehingga menjadi X plus 2Y. Kemudian 6 di sini min 3 dipindah ke ruas kiri hasilnya plus 3 sehingga plus 9 sama dengan 0. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. P berkoordinat di 83, Q berkoordinat di 46, dan O adalah titik asal. Soal yang A, tentukan persamaan garis yang melalui P dan memiliki kemiringan sama dengan garis OQ. Baik, jadi di sini untuk pertama-tama untuk garis OQ ini adalah garis yang melalui dua titik, yaitu adalah titik asal atau titik 00 dan titik 46. Sehingga di sini apabila dua titik ini disatukan, yang terjadi akan terbentuk suatu garis OQ. Maka untuk kemiringan garis OQ ini tinggal kita masukkan saja gradien yang melalui dua titik Y2 min Y1 per X2 min X1, dimana di sini X1 Y1-nya kita ambil 0, sehingga X2 Y2-nya kita ambil 6 dan 4. Sehingga 6 min 0 dan 4 min 0 hasilnya 6/4 atau di sini sama dengan 3/2. Sama-sama kita bagi dengan 2. Kemudian karena di sini memiliki kemiringan yang sama, artinya ini adalah sejajar, maka di sini berlaku rumus M1 sama dengan M2. Sehingga di sini untuk M2 sama dengan M1 itu adalah 3/2. Maka di sini untuk persamaan garis yang melalui titik P, untuk titik P sendiri bisa dilihat 83, dan untuk persamaan garis yang melalui suatu titik dan memiliki gradien, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Untuk M kita substitusi dengan 3/2, untuk X1 dengan 8, untuk Y1 dengan 3. Sehingga di sini 3/2 dikali X hasilnya 3/2X, 3/2 dikali min 8 hasilnya min 24/2. Kemudian karena ini masih dalam bentuk pecahan, ini untuk dua penyebut ini akan kita hilangkan sehingga di sini semuanya ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 2. Maka di sini menjadi 2Y min 6 sama dengan 3X. Ini penyebutnya habis karena dikalikan 2. Kemudian min 24. Untuk penyebutnya di sini juga habis karena dikalikan 2.
Sehingga di sini untuk 2Y min 6 kita pindah ke ruas kanan karena di sini mengikuti agar X-nya positif. Sehingga menjadi 3X min 2Y kemudian min 6 ke ruas kanan hasilnya plus 6. Sehingga di sini plus 6 min 24 hasilnya adalah min 18. Maka persamaan garisnya adalah 3X min 2Y min 18 sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soal yang B, diketahui bahwa garis di soal 8A, maksudnya garisnya adalah ini, melalui K1, tentukan nilai K. Baik, jadi di sini untuk garisnya, karena di sini melalui titik K1, artinya di sini X-nya kita substitusi dengan K dan Y-nya kita substitusi dengan 1. Sehingga di sini 3 dikali K hasilnya 3K, min 2 dikali 1 hasilnya min 2. Sehingga di sini 0 sama dengan 3K min 20. Sehingga di sini 3K sama dengan 20. Maka di sini untuk nilai K sama dengan 20/3. Soal yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Persamaan garis L adalah 2Y min X sama dengan 5. Tentukan. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 9 ini ada A sampai dengan D. Untuk yang A terlebih dahulu, titik koordinat garis L yang memotong sumbu X. Karena di sini memotong sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Sehingga di sini untuk 2Y min X sama dengan 5, Y-nya tinggal kita ganti dengan 0. Sehingga di sini min X sama dengan 5, maka X sama dengan min 5. Jadi di sini kita pindah ruas atau keduanya kita kalikan dengan min 5, hasilnya X-nya min 5. Sehingga di sini untuk koordinat garis L yang memotong sumbu X itu adalah min 5, 0. Kemudian untuk yang B, titik koordinat garis L yang memotong sumbu Y. Baik, untuk yang kedua, di sini yang B memotong sumbu Y artinya X-nya adalah 0. Sehingga di sini 2Y min X sama dengan 5, untuk X-nya adalah 0, sehingga 2Y sama dengan 5. Maka di sini Y sama dengan 5/2. Sehingga di sini untuk koordinatnya itu adalah 0, 5/2 atau di sini 2,5. Kemudian yang berikutnya untuk C kemiringan garis L, untuk C ini adalah gradien, sehingga di sini 2Y min X sama dengan 5, untuk min X kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah X. Kemudian di sini agar koefisien dari Y ini 1, semuanya kita bagi dengan 2, sehingga di sini menjadi 1/2X plus 5/2. Dari sini ini adalah Y sama dengan MX plus C. Maka di sini untuk M-nya itu adalah 1/2. Atau di sini gradiennya adalah 1/2. Kemudian yang berikutnya gambarkan garis L. Jadi di sini untuk menggambarkan garis L, kita tinggal menghubungkan dua titik ini saja. Sehingga di sini untuk gambarnya apabila kita gambar ke koordinat kartesius, yang pertama di sini titiknya min 5, 0, X-nya min 5, Y-nya 0, kemudian yang kedua X-nya 0, Y-nya 5/2 atau 2,5. Sehingga apabila kita hubungkan dari kedua titik ini akan menjadi suatu garis, ini adalah 2Y min X sama dengan 5. Ini juga bisa teman-teman buktikan untuk jawabannya apabila X-nya diganti dengan min 3, maka di sini Y-nya adalah 1. Ini bisa teman-teman buktikan. Atau X-nya diganti min 1, Y-nya adalah 2. Ini silahkan saja bisa dibuktikan. Kemudian yang berikutnya untuk yang terakhir soal nomor 10. Garis K melalui titik A min 23 dan B 31. Garis L melalui titik C min 65, titik D min 2D dan titik T min 5. Garis K tegak lurus dengan garis L. Tentukan nilai D dan T. Baik, jadi di sini yang akan dicari ini adalah nilai untuk D dan untuk T.
Kemudian di sini diketahui garis K, jadi di sini garis K tegak lurus dengan garis L. Sehingga di sini kita langsung saja kita mencari gradien yang melalui dua titik ini. Maka di sini untuk gradien M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Untuk Y2 dan X2 kita ganti dengan 3 dan 1. Kemudian untuk Y1 dan X1 kita substitusi dengan min 2 dan 3. Sehingga di sini 1 min 3 hasilnya min 2, 3 min min 2 hasilnya 3 plus 2 itu adalah 5. Sehingga di sini untuk gradien garis K itu adalah min 2 per 5. Jadi di sini kita tidak perlu mencari persamaan garisnya terlebih dahulu, kita bisa langsung mencari gradiennya. Sehingga di sini untuk garis L, karena di sini garis L tegak lurus dengan garis K, maka di sini garis L kemiringannya atau gradiennya itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dengan di sini M1 min 2 per 5. Dipindah ke ruas kanan hasilnya min 5 per 2. Karena di sini perkalian, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sehingga di sini min 1 dikalikan min 5 per 2 hasilnya 5 per 2. Maka di sini kita sudah menemukan untuk gradiennya dan di sini garis L melalui titik C min 65. Sehingga di sini kita hanya perlu memasukkan rumus persamaan garis yang memiliki gradien dan melalui satu titik. Maka di sini untuk gradiennya 5 per 2. Untuk X1 di sini ada min 6, untuk Y1 di sini 5. Sehingga di sini X min min 6 hasilnya adalah X plus 6. Maka di sini 5 per 2 dikali X hasilnya 5 per 2X. 5 per 2 dikali 6 hasilnya 30 per 2. Maka karena di sini masih ada penyebutnya, semuanya kita kalikan dengan 2. Sehingga Y dikali 2 hasilnya 2Y. Min 5 dikali 2 hasilnya min 10, 5 per 2 dikali 2 hasilnya 5, sehingga di sini 5X dan 30 per 2 dikali 2 hasilnya 30. Sehingga di sini untuk 2Y min 10 kita pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah 5X min 2Y plus 30 plus 10. Sehingga di sini plus 30 plus 10 hasilnya plus 40. Maka ini adalah persamaan garis dari garis L. Kemudian dari persamaan garis ini akan melalui dua titik ini. Yang pertama di sini titiknya min 2D, sehingga X-nya min 2 dan Y-nya D. Kemudian yang kedua titiknya adalah T min 5, sehingga X-nya kita substitusi dengan T dan Y-nya min 5. Maka di sini 5 dikali min 2 hasilnya min 10, min 2 dikali D hasilnya min 2D. Maka di sini untuk min 10 plus 40 hasilnya adalah 30. Sehingga min 2D kita pindah ke ruas kiri, hasilnya 2D sama dengan 30. Maka untuk nilai D, 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kemudian yang berikutnya untuk yang ini 5 dikali T hasilnya 5T. Min 2 dikali min 5 hasilnya adalah 10. Sehingga 10 plus 40 hasilnya 50. Sehingga di sini 5T sama dengan min 50. Maka untuk nilai T min 50 dibagi 5 hasilnya adalah min 10. Jadi di sini untuk nilai D dan nilai T sudah kita temukan. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Blatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.